tadi itunya Bapak mati kameranya. Ya mati karena kan Pak Luis nyambung dulu, masih mau menyambungkan dulu. Jadi pasti ada ibaratnya kalau kalian mau main game itu ada yang namanya loading. Nah, itulah. Ya, memang aku setiap kali main game bolak-balik loading. Ya, pasti. Dulu Jadi aku pernah bikin loading 5 menit. ya benar. Oke, Pak Luis ucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru untuk kita semua. Ya. Semoga kita semua diberikan semoga kita semua diberikan kesehatan di tahun ini, diberikan berkat-berkat dan umur yang baru di tahun ini. Ya. Oke. Jadi kita sudah masuk semester 2 ya. Ini kita sudah masuk semester 2. Kita sudah masuk semester 2. Pak Luis. Nah, Pak Luis akan menjelaskan sedikit ya. Mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Andreas. Kita sudah menggunakan apa ini? Google G Suite ya, G Suite for Education ya ini ya. Nah, itu ada fasilitasnya. Kalian sudah tahu ya caranya masuk, tadi sudah pinter semua. Sudah masuk lewat di classroom-nya Pak Luis, tinggal klik di pojok kiri atas ya, di pojok kiri atas. Nah, ya, bener banget. Nah, makanya nanti usahakan tidak perlu merepotkan orang tua, kalian sudah tahu, jadi tinggal klik di pojok kiri atas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada fasilitas raise hand, anak-anak. Ada fasilitas raise hand. Nah, itu bukan untuk mainan, tapi itu untuk pelajaran, ya. Bagi Pak Luis itu untuk pelajaran, anak-anak. Loh, kenapa Pak Luis kok bisa? Bisa. Karena Pak Luis jika bertanya, ataupun kalian yang bertanya, itu juga menggunakan fasilitas apa namanya? Raise hand. Jadi Pak Luis kalau mau bertanya harus minta raise hand dulu ya? Ya, betul sekali, raise hand dulu. Baru nanti kalau misal Pak Luis tidak melihat, baru kalian nanti boleh langsung mengaktifkan mikrofon kalau Pak Luis sudah selesai ngomong. Nah, maka dari itu sekarang kita coba ya. Kita akan pakai fasilitas raise hand. Pak Luis, kalau di tempat saya nggak ada raise hand-nya gimana? Nah, kalian angkat tangan biasa aja nggak apa-apa. Jadi raise hand-nya manual ya. Tahu nggak raise hand manual? Nah, jadi gini kan Pak, lagi angkat tangan sendiri. Nah, ya raise hand manual itu kalian Ya angkat tangan biasa ya. Tapi kalau sudah ada fasilitas raise hand, nggak perlu angkat tangan ya. Kan sudah ada fasilitas raise hand-nya. Jadi kita coba. Kita coba. Pakai fasilitas raise hand. Jadi kalian nanti kalau yang belum bisa, ataupun yang belum jawabannya tidak sesuai, berarti tidak perlu raise hand. Oke, Pak Luis tanya. Kalau ini pasti raise hand semua. Siapa yang sebelum masuk ini liburan? Ya, liburan. Saya, Pak. Walaupun di rumah aja itu tetap liburan loh ya, karena kan tidak ada pelajaran. Jadi pasti semuanya liburan. Oke, pinter. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Jangan raise hand-nya raise hand-nya jangan diturunkan dulu sebelum Pak Luis menyuruh turunkan, supaya Pak Luis bisa ngecek. Sekarang turunkan dulu, raise hand-nya diklik di tombolnya, dimatikan dulu. Sekarang pertanyaan kedua. Ini butuh kejujuran ya, Siapa yang ketika liburan kemarin olahraga? Ayo. Pakai fasilitas raise hand. Saya, Pak. Raise hand dulu.
Ini kan mengurangi, Pak Luis kan sengaja untuk mengurangi tingkat kebisingan. Kalau olahraganya dengan Waduh, berenang, waduh, rame. Iya, oke, sip. Wah, berarti Saya seminggu. yang nggak resen nggak olahraga ini ya? kalau aku berenang, Saya seminggu 4 kali. Oke, 1 jam. pinter. aku berenang terus saja, berenang aku kurus. Saya Oke. sepedaan. Fuji nggak berenang itu ya? Sorry, Fuji nggak olahraga itu Fuji. Enggak, Pak. Oh, olahraga, ya. Oke, Pak, sip. saya pernah berenang, Pak. Oke. Yes. Oke, sip. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Dimatikan semua mikrofonnya. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang bisa berenang? Saya Pak Yusua, setiap Ya. hari soalnya setiap hari di hotel renang. Iya. Saya, Pak. Iya. Harus dulu. Oke, Padahal pakai. harus kolam renangnya kecil. Ada yang Mm-mm. kolam besar, tapi pas aku kelas berapa gitu, kelas 1 aku tetap nyampe ke tempat lantai, kakinya aku sampai ke lantainya kolam. Iya, pintar, sip. Nah, selanjutnya siapa yang liburan kemarin berenang? Angkat tangan. Resen lagi, resen. Oke, pintar. Kalau aku di hotel, depan kamar pun langsung kolam renang, jadi aku langsung nyebur setiap hari. Oke, pintar. Sip. Pak. Siapa itu tadi? Oke, diturunkan. Diturunkan. Sekarang Pak Luis mau tanya. Sekarang Pak Luis tanya. Kenapa sih kok renang? Alexander itu mau bertanya atau mau apa? Alexander sama Kathleen? Sudah. Alexander masih mau tanya apa? Oh, rasennya soalnya masih nyala sama Kathleen. Kathleen masih nyala, Kathleen. Kathleen mau bertanya, Kathleen. Oke. Ya, jadi intinya kalau resen jangan dibuat mainan ya nanti. Jadi kalau kalian memang mau bertanya, itu boleh menggunakan raise hand. Berarti Prinsila Emily, mana Prinsila Emily? Mau tanya, Emily? Pak, kalau corona gini bisa renang. Oke, pertanyaan yang bagus sebetulnya Pak. Kalau corona ini bisa renang nggak? Sebetulnya itu tergantung diri yang pasti ya, tergantung diri dan tergantung tempatnya. Kalau memang diri kita lagi tidak fit atau mungkin diri kita takut untuk berenang karena corona, berarti nggak usah renang. Karena yang penting kalian harus sehat dulu. Yang kedua, Pak, saya pengen renang. Ya, yang kedua, Pak, saya sudah lama pengen renang, sudah bisa renang. Nah, berarti tempatnya itu harus protokol sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, kalau memang sudah sesuai dengan protokol kesehatan, ya pasti bisa-bisa aja berenang. Ya, bisa berenang di hotel, bisa berenang di pantai. Nah, tapi memang kembali lagi, kalau kita memang tidak baik kondisinya atau masih takut untuk keluar rumah, berarti memang Pak Luis sarankan memang tidak perlu untuk berenang. Ya, bisa diganti dengan olahraga yang lain. Oke? Kalau di kolam renang depan kamarku itu cuopi gak ada satu orang pun berenang. Jadi aku sama papa Oke, berenang. kita. Nah, itu berarti Joshua sudah melihat dari segi diri sendiri dan dari segi tempatnya atau protokol kesehatannya. Oke, ada lagi? Tadi ada kalau nggak salah yang tanya tadi siapa ya? Kalau Pak Luis belum resennya belum kalau Pak Luis belum sebutkan namanya, jangan diturunkan ya resennya. Oke, Kenzi. Pak, ketika kita kalau berenang kan ada bekas berenangnya orang lain, Pak. Jadi nggak boleh berenang ya. Betul. Nah, jadi air bekas berenang itu sebetulnya juga bekasnya orang lain ya. Itu sebetulnya
sama kalau kita dulu renang. Jadi sebetulnya sama sih. Istilahnya gini, dulu kita ketika berenang itu juga pasti airnya bekasnya orang lain, betul nggak? Pasti juga bekasnya orang lain kan. Nah, Betul sekali. kalau kita tidak tahu kondisi kolam renangnya, ibaratnya nggak tahu kalau kolamnya itu punya filter yang bagus atau airnya kemana, ya sudah, berarti kita kembalikan lagi ke kita. Nah, kalau kita nggak mau dan nggak yakin ya nggak usah berenang. Nah, tetapi kalau tadi makanya kayak Joshua tadi, Pak saya sudah terlanjur pengen berenang, kemudian tidak ada yang renang ataupun tempatnya sudah sepi. Nah, itu boleh, silakan. Karena semuanya, jadi corona itu sebetulnya kembali ke diri kita masing-masing. Ya, pernah nggak kalian dengar ada satu kantor dari 10 orang hanya 2 yang kena corona, yang 8 sehat. Bisa pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak gitu? Pernah dengar nggak? Kalau aku sekali aja sebenarnya terus lupa. Tidak, Nah, karena memang karena memang karena Mereka tidak bersentuhan. iya. Orang. Oke, bisa. Jadi intinya memang semuanya tergantung diri kita masing-masing kan sih. Kalau kita memang lagi takut ya nggak usah renang, nggak apa-apa gitu. Oke, ada lagi ya Joy, ya Fuji. Pak, Ya Fuji. misalkan kalau orang renang kayak Yosua, Pak, itu kan airnya kan bisa dari hujan, ya kan? Iya betul. Jadi kalau dari tanah diinjek-injek orang atau kalau nggak keinjek mobil, nah itu kan nguap lagi ke atas. Ya betul. Bakterinya ikut. Oke, pertanyaan yang bagus. Itu pertanyaan untuk anak kelas apa ya? Itu kayak pertanyaan anak SMA itu ya. Pertanyaan anak SMA itu, tapi pertanyaannya bagus. Jadi ini sedikit geografi ya. Mungkin Pak Lu sedikit menjelaskan geografi. Agak sedikit susah, tapi oke lah. Kalian pasti paling enggak. Jadi bakterinya apakah masih ada Pak bakterinya? Jawabannya cuma satu. Bakteri itu ada di mana saja, Puji. Mau itu kamu sekarang itu di rumah kamu, itu sudah ada bakterinya semua pasti. Ya, udara yang kita hirup itu pasti ada bakterinya. Cuma, nah, tubuh kita kan sudah punya filter, Fuji. Kalau tubuh kita sudah punya filter, kita pasti akan aman dari bakteri itu. Dan pertanyaannya Fuji, kenapa kok Pak, apakah bakterinya masih ada? Masih ada. Cuma tidak sebanyak yang di tanah. Loh kenapa? Sekarang Pak Lus tanya ke Fuji, yang menguap itu apa Fuji? Airnya. Air menguap jadi apa? Jadi Nah, apa itu? Tadi ada yang jawab itu. Gas, siapa yang jawab gas tadi? Pak Yosua Nah, tadi. air menguap jadi gas. Wujud gas itu lebih sederhana nggak daripada air? Kepadatannya lebih. Ini sudah masuk ke kepadatan zat nggak kalian? Sudah belum ya? apa, Pak? Kalian sudah masuk ke tingkat padatnya zat nggak? Zat padat, zat cair. Iya sudah. Oh sudah ya. Oke, berarti Pak Luis jelaskan paham ya? Pak Luis jelaskan paham ya? Iya. Oke, jadi ketika yang menguap itu adalah udara, yang menguap itu adalah air yang berubah menjadi udara. Nah, otomatis bakteri atau zat-zat yang ada di dalam tanah itu juga tidak terlalu banyak yang ikut naik ke atas, Fuji. Apalagi nanti di atas itu masih di udara itu berkumpul jadi satu, kemudian menghasilkan hujan. Nah, seperti itu Fuji. Jadi intinya karena sudah ada perubahan gas, air menjadi gas, maka otomatis tidak semua bakteri yang ada di tanah ikut naik ke atas. Seperti itu. Pak, tapi ada kan Pak yang bakteri yang ikut kan Pak? Ada, pasti ada.
Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Karena kembali lagi, air itu kalau kena panas baru menguap kan, Puji. Padahal bakteri kalau kena panas bisa mati nggak, Puji? Iya bisa mati. Bisa. Iya, bisa mati. Dan bakteri itu kadangkala, ya ini Paulus, ya bakteri itu kadangkala bisa mati ketika kena sinar matahari, bisa mati ketika berubah menjadi udara, air menjadi udara, itu sudah bisa mati sebetulnya. Kalau intinya pertanyaannya ada bakteri, pasti ada bakteri di seluruh tempat kita pasti ada bakteri. Pak Luis. Oke, Berarti gantian di dulu. kolam ada- Iya, pastilah. Kalau di kolam pasti ada bakteri, pasti. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, Citro, tanya aja. Kalau kita berenang itu kan, Pak, di pinggirannya itu kan ada got, Pak. Nah, itu kan sering jatuh tuh, Pak. Terus kalau kita mau keluar dari kolam renang, kan tangan kita nyentuh got itu. Itu nggak apa-apa, Pak. Ya itu tadi kembali lagi ya. Kembali lagi ke bagian tempat. Kalau memang kita sudah memeriksanya dan itu nggak masalah ya oke gitu. Tapi kembali lagi kalau memang kita sudah dari awal tidak percaya bahwa tempat itu bersih, ya berarti kita nggak perlu berenang ya, istilahnya nggak perlu berenang. Dan pertanyaannya kalau apakah nggak apa-apa disentuh? Sebetulnya kalau kita renang zaman dahulu, jadi renang ketika belum ada corona ini, sebetulnya kan nggak masalah kita sentuh pinggiran renang, karena itu kan tempat air yang meluber kan, tempat air yang keluar. Nah itu sebetulnya kalau zaman dulu sebelum corona ya nggak masalah aja sih, nggak masalah. Silakan Chloe, nggak masalah. Itu Jetro. Pak Luis. Ke Cheryl dulu, ke Delicia dulu ya, gantian ya Joshua ya, ke Delicia dulu, kasihan Delicia dari tadi sudah menunggu. Habis dari Delicia ke Louis dulu, habis dari Louis baru nanti ke yang lain. Oke, Delicia. Pak, Delicia itu rusak, Pak. Oh iya, mic-nya rusak ya Delicia ya. Delicia jadi tanya nggak? Lewat chat aja bisa kok, Pak. Oh ya, chat aja coba Delicia kalau mau tanya. Pak Luis. Oke, ke Louis dulu, gantian ke Louis dulu. Delicia nanti kalau mau tanya bisa di chat ya. Kalau mau tanya bisa di chat ya, Delicia. Bisa lewat chat. Oke, Louis dulu, apa Louis? Waktu itu aku kelas 2 atau 1 itu pernah ke hotel di Bali. Terus kayaknya malam itu diganti deh airnya. Lalu? Diganti pakai air baru kolam renangnya. Ya, betul, bisa. Sebetulnya ada zat yang namanya kaporit itu yang digunakan untuk membuat jernih air. Ya, tapi kembali lagi karena kita sudah zamannya corona, itu tergantung kepercayaan diri kita masing-masing. Ya. Kita berani nggak renang? Kalau memang nggak berani ya nggak usah renang. Loh, kenapa Pak Luis? Nah, nanti kalau terkena penyakit, nah resikonya siapa yang nanggung? Yang nanggung kan keluarga kita sendiri. Yang repot siapa? Nah, jadi makanya kenapa kok pemerintah itu menyarankan kita semua untuk di rumah saja ya karena itu. Ya, mengantisipasi. Oke, Delicia, jadi tanya? Nggak jadi. Delicia jadi tanya nggak? Oke, nggak jadi. Oke, Chloe. Oke, Priscilla, Emily. Iya, itu Priscilla Emily ya? Emily itu, Pak. Oh ya, Emily. Emily jadi tanya Emily. Pak, tadi kan itu bakteri kalau misalnya bisa mati, misalnya pas menguap atau pas apa gitu. Ya. Tapi corona itu virus. Nah, virus itu berbeda dengan bakteri. Virus juga lebih kejam ya. Virus itu berkembang biaknya itu
memecah dirinya lebih banyak, lebih cepat daripada bakteri. Itu sebetulnya dibahas SMP kalau nggak salah nanti, virus sama bakteri itu ya. Di pelajaran biologi SMP. Nah, Pak, virus apakah bisa mati? Bisa dong, pasti bisa mati. Jadi pernah dengar nggak anak-anak? Nah itu pernah dengar nggak? Lupa berjemur lo bisa untuk mematikan virus corona lah, bisa. Jadi virus itu juga, ya virus itu juga bisa mati ya. Ya itu jadi Emily, jadi virus itu juga bisa mati ya Emily, bisa. Jadi jangan khawatir. Jadi corona itu juga bisa hilang sebetulnya dari dunia ini, bisa. Pak, kalau virus kena asap tetap mati, Pak. Virus kena AC. Asap. Oh asap. Ya gini ya, ibaratnya kalian kalau hidupnya enak, pasti masih bisa hidup nggak? Masih bisa hidup. Kalau hidupnya tertekan, nah bisa aja mati. Jadi misal kena asap yang panas atau kena asap yang kotor, ya mungkin aja bisa mati gitu. Ya ibaratnya kita pikirkan dengan kita sendirilah. Jadi kalau virus itu bisa mati, ya bisa mati gitu loh. Bisa hilang ya bisa hilang. Yang belum, Ellen, yang belum gantian, Ellen. Pak, kaporit itu apa? Oke, kaporit itu adalah suatu zat yang digunakan manusia untuk menjernihkan air, Ellen. Jadi kalau kamu berenang, kalau pernah lihat ada orang yang nyiram-nyiram atau masukkan sesuatu di kolam renang, yang warnanya putih biasanya, nah itu digunakan untuk menjernihkan kolam. Jadi kalau kolam yang kotor bisa jadi bersih, karena bakteri sama virusnya juga dihilangin pakai kaporit itu. Gitu Ellen. Pak Luis. Oke. Yang belum lagi selain siapa tadi? Yusuf. Bapak. Ya Pak. Oke. PSBB itu artinya apa ya Pak? Apa? PSBB itu artinya Oh, apa? PSBB ada yang bisa jelaskan, Pak Luis? Itu kayaknya dulu pernah jelaskan itu. Ayo, ada yang bisa jelaskan? PSBB. Sekarang PSBB Jawa Bali ya. Kalau kalian ingat sekarang, kalau kalian dengar dan ingat, sekarang itu PSBB Jawa Bali. Kalau nggak salah yang belakang itu besar. Ya itu coba cari sendiri. Ada yang ingat? Sebetulnya Pak Luis bisa menjelaskan sih, tapi cukup panjang. Nah, sebelum itu Pak Luis jelaskan dulu hal yang lebih penting daripada itu ya. Nah, kalian dengarkan dulu. Jadi untuk minggu depan kita sekarang skip dulu ya untuk obrolan kita hari ini. Cukup bagus, banyak pertanyaan. Kalian nanti bisa tanya-tanya di Mbah Google ataupun tanya-tanya di orang tua kalian juga boleh. Oke, untuk minggu depan yang penting yang pertama kalian harus mempunyai bola tenis anak-anak. Bola tenis perhatikan dulu. Aku punya tapi hilang. Oke, perhatikan dulu ya. Bola tenis Bola tenis warna atau hijau kan, ya Pak? betul, bola tenis yang warna hijau itu atau bola kasti. Nah, Pak, gimana cara mendapatkannya? Ada 3 cara. Dengarkan dulu baik-baik, ada 3 cara. Cara yang pertama adalah kalian dapat membelinya masing-masing. Ya, membelinya masing-masing. Yang kedua, kalian boleh pinjam teman, pinjam saudara. Dan yang terakhir, kalau memang nggak dapat, kalian boleh pinjam ke sekolah. Cuma, ini ada cumanya. Kalau kalian pinjam, berarti harus ngapain? Berarti Harus mengembalikan. Sebetulnya enak nggak mengembalikan itu? Kalian apakah bisa main terus? Halo? Nggak bisa. Jadi sarannya Pak Luis, perhatikan sarannya Pak Luis,
kalian silakan beli satu saja. Harganya tidak akan lebih mahal dari Big Mac, ya. Big Mac-nya McD ataupun panasnya McD ataupun spaghettinya McD ya. Jadi atau KFC. Ya, itu mungkin kalau kalian beli hanya 2.000, 3.000, 4.000, 5.000-an. Atau paling mahal lah 10.000, 7.000. Ya, satu ya. Pak Luis, Dan itu Bola tenis ya, Pak? boleh bekas. Jadi nggak harus baru. Bola tenis ya, Pak? Iya betul, bola tenis. Itu bola yang kecil itu. saya Bola yang punya bola kecil. tenis warna hijau tapi rusak, Nah Pak. itu kayak Jessica Valentina. Kalau kalian lihat Jessica, tolong ditunjukkan lagi Jessica. Jessica Valentina. Kita pergi anjingku terus, Pak. Iya, pinter. Nah itu kayak punyanya Jessica itu. Nah itu bola tenis. Ya itu, nah itu lihat Jessica. Kalau ada yang bisa lihat Jessica, lihat Jessica. Nah seperti itu. Tujuannya adalah kita melakukan gerak apa yang menggunakan alat? Halo? Masih ingat? Gerak apa yang menggunakan alat? Ayo, ada yang masih ingat? Manipulatif. Nah, pinter gerak. Oke, gerak manipulatif. Nah, kita akan mempraktekkan itu. Jadi yang tanya, Pak, kapan gerak manipulatif? Nah, hari ini, bukan hari ini ya, semester ini. Itu ya kayak Jessica Valentina. Terima kasih Jessica sudah punya. Kalau sudah punya tidak perlu beli, guys ya. Kalau sudah punya tidak perlu beli. Oke? Itu aja dari Pak Luis ya. Saya punya tapi rusak, sobek-sobek. Iya, itu aja dari Pak Luis. Terima kasih sudah mengikuti pelajarannya Pak Luis. Kalian ada pelajarannya Pak Andreas lagi? Oke, ada ya. Maka sampai ketemu, sukses selalu ya.